Apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast Randomness Personified di episode 17. Berani sendiri itu baik. This is Alessandro Mulia and don't go anywhere because in here you'll be in for a penny, in for an experience. Sedikit intro, beberapa orang takut untuk menjalani hidup sendiri dalam aspek apapun itu. And I'm here to tell you that it's perfectly okay to do so. Masih bingung kenapa? Dengarkan semuanya di episode yang satu ini. Siapa sih yang gak pernah sendiri? Aku tahu kita semua punya jodohnya masing-masing. Nah, kita menjalani hidup pada awalnya sendiri. Seperti apa ya? Aku ingat pertama kali memoriku adalah saat aku TK. Itu pertama kali aku bisa mengingat, dan itu enggak secara ajaib tiba-tiba punya pacar, enggak gitu. Dan waktu TK itu juga sebenarnya ada berapa temen yang kayak aku baru kenalan, mungkin guru yang juga baru kenal, dan mungkin setelahnya baru kita punya pacar gitu, rekan kerja dan sebagainya. Tapi intinya adalah kita mulai hidup dengan sendiri. Jadi poinku adalah jangan takut untuk sendiri, karena dari awal kita udah ngerasain itu sebenarnya itu. Aku juga merupakan orang yang percaya kalau hidup sendiri itu ada manfaatnya tersendiri juga. Banyak sekali menggunakan kata-kata yang sendiri ya kan. And I think it works well with this episode gitu. Manfaat dari hidup sendiri ini sebenarnya aku ambil dari pengalamanku, karena aku sendiri juga sudah lama menjomblo. Hampir 6 tahun mungkin. Sampai aku lupa rasanya berpacaran itu seperti apa. Hehehe. Tapi enough about that. Menurutku manfaat yang pertama adalah, and ini menurutku ya, disclaimer, jadi ini adalah opiniku, dan kalau kalian nggak setuju it's okay gitu, karena ada banyak hal yang bisa ditafsirkan gitu, kayak semua manfaat yang aku bilang bisa jadi multitafsir dan sebagainya. So take it with a grain of salt gitu. Ini nggak melulu harus benar menurut semua orang. Mari kita mulai. Yang pertama adalah bisa fokus kerja. Ini tentu saja tidak dalam konteks waktu kita masih TK ya. Enggak, kalau lu TK dan lu kerja gitu, itu berarti namanya eksploitasi anak dan bisa dimarahi Kak Seto untuk itu. Bisa fokus kerja di sini adalah pengalamanku saat kuliah. Jadi saat kuliah aku kerja, bahkan sebelum aku kuliah, aku juga sudah kerja gitu. Dari kecil udah jaga toko, sebelum sempet pertama kali kelas kuliah tuh, aku juga udah sempet buat jadi staff di photo booth. And let me tell you a thing or two about working gitu. Kalian bisa kerja lebih banyak apabila kalian sendiri. In a way adalah apa ya? Waktu yang kalian bisa pakai untuk ngedate dan sebagainya, jemput pasanganmu. Dan kalau kamu masih sendiri, waktu-waktu itu bisa dialokasikan untuk bekerja. Aku ingat waktu kapan ya aku benar-benar full kerja tuh semester 4-5. Bekerja di salah satu stasiun radio di Surabaya. Dan waktu Sabtu Minggu, aku ngejob di photo booth itu juga. Jadi seminggu full kerjaku tuh cuman ngantor gitu dan sebagainya, ngurusin event gitu. Dan bener gitu, uang yang masuk tuh lebih banyak dari yang biasanya tak terima. And I was especially thankful for those months ya. Karena bisa fokus kerja adalah suatu yang kayak tidak selalu bisa aku dapatkan saat kuliah gitu. Karena aku juga sempet dalam banget dalam panitia dan juga organisasi dan sebagainya gitu. Jadi aku benar-benar bisa fokus kerja saat aku keluar dari semuanya.
Dan itu pun aku juga masih harus jadi koordinator dan ketua gitu. Jadi kayak aku sempet ada period di mana aku kerja dan aku jadi ketua dan sebagainya gitu. Dan aku tipes sampai 2 kali dalam 1 tahun. Jangan dilakukan. Buat kalian yang belum kuliah, I'm just here to say kalau kamu mau fokus kuliah, kamu mau kerja, dan kamu mau panitia, itu sulit banget. Dan kayak bahkan dengan semuanya pun kamu nggak punya waktu gitu untuk cari pasangan. Dengan semuanya pun pasti ada 1 atau 2 yang terlewatkan dan apa ya, pasti akan anjlok gitu. Entah acaranya, entah nilaimu, entah kerjamu gitu. Jadi menurutku adalah jangan terlalu fokus ke banyak hal saat kamu kuliah. Dan kalau kamu sendiri nggak punya pacar, kayak aku waktu kuliah, kamu bisa menginvestasikan lebih banyak waktu ke hal-hal yang kamu suka. Nggak harus kerja, mungkin bisa passion ya kan, mungkin kalian mau bikin podcast. Aku juga sempat punya proyek mau bikin studio sama temenku gitu. Terus belakangan ini aku juga pingin dari temenku yang sama di mana aku bikin studio. Aku pingin bikin podcast network sama dia. Aku juga masih pingin bikin karya seniku jadi sablonan di t-shirt dan sebagainya. There's a lot of things that you can do. Sementara kamu sendirian gitu. Dan apa ya? Aku nggak tahu rasanya gimana melakukannya bersama-sama dengan pasangan. Aku yakin pasanganmu pasti akan suportif dengan apa yang kamu lakukan. Apalagi you were really passionate about it. Nah, nggak bisa ngomong banyak karena aku belum pernah punya pasangan dari dulu. And that actually gives us to the second point. Kamu sendiri sebenarnya save you a heartbreak. Jadi let me elaborate ya. Kamu sendiri tuh, kamu sebenarnya sedang menghemat waktu untuk patah hati yang tidak perlu. Kalian semua, aku yakin ini pasti punya patah hati yang tidak perlu dong. Kayak kalian mungkin menghabiskan waktu banyak banget buat orang yang kayak cetek gitu ya kan, atau cowok atau cewek yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia brandingkan ke kamu sebagainya gitu. Dan jadi sendiri sebenarnya menyelamatkan kamu dari itu semua itu. Aku nggak punya banyak pengalaman di sini. Aku punya mantan satu itu dan aku nyesel banget gitu kayak pacaran sama dia itu. Karena dia selingkuh dan I really thought to myself gitu kayak looking back at it from now, aku benar-benar berharap gak pernah pacaran dengan dia gitu karena it ends up gitu kayak semua yang dia katakan ke aku tuh cuman apa ya, uap panas gitu yang tiba-tiba saja menghilang gitu. Dan ternyata dia juga selingkuh sama cowok lain gitu. Dan itu membuatku berpikir kalau aja aku sendiri, aku bisa menginvestasikan waktuku di bidang-bidang yang lain gitu dan sebagainya gitu. Ini bukanlah demotivasi buat kalian untuk menemukan pasangan, itu saja tidak. Cuman aku hanya ingin bilang gitu, kalau kalian sendiri, sisi positifnya adalah ini bisa menyelamatkanmu dari patah hati yang nggak perlu. Patah hati itu sulit, sulit banget. Itu membuat kamu capek secara fisik dan secara mental. Ada temanku yang putus juga dari pacarnya yang selingkuh dan dia nangis 3 hari 3 malam gitu. Dan kalau aku dengar ceritanya itu akan sangat-sangat menyakitkan karena diselingkuhi juga. Gak ada satupun orang yang mau diselingkuhi. Dan ya, menurutku akan lebih baik kalau aku sendiri dari awal. Kalau dari pengalamanku sih ya, itu bisa menyelamatkanku dari apa yang gak seharusnya terjadi itu. Walaupun memang setelahnya kamu punya pengalaman romansa gitu, kayak kamu sudah tahu cewek ini orangnya kayak gini bla 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 bla. Jadi kalau lain kali kamu melihat red flag yang sama di cewek yang berbeda gitu, kamu mungkin udah tahu antisipasinya. Kita semua nggak keluar dalam penyesalan tuh empty handed gitu.
tidak dalam masalah romansa ataupun kerja dan sebagainya. Kita nyesel, tapi kita selalu mendapatkan sesuatu di belakang. Kayak tadi bisa fokus kerja gitu. Pengalamanku sebelumnya yang banyak panitia, kerja dan sebagainya yang buat aku tipes, bener-bener nyadarin aku kayak nggak bisa kayak gini. It is too much for me to handle gitu. Akhirnya aku sudah mengatakan enggak buat panitia dan sebagainya gitu. Aku fokus kerja. Ini pun juga sama. Jadi kalau sebelumnya pernah patah hati gitu, kita bisa belajar untuk tidak patah hati lagi, paling enggak untuk alasan yang sama. And that's a valuable experience. That's a valuable lesson if you ask me gitu ya kan. Itu membuatku paling enggak merasa kayak dulu tuh aku menjadi sendiri tuh I really take it for granted. Dan sekarang malah terlalu lama sendiri. Ya begitulah hidup. Ironi. Ke nomor 3. Nomor 3 dalam kamu lama sendiri adalah you have lots of time for yourself. And what I mean by that adalah ya seperti yang tadi. Seperti penjelasanku yang tadi. Contohku yang tadi. Dan ada banyak banget hal yang bisa dilakukan sendiri itu. Orang selalu bilang, paling nggak teman-temanku tuh bilang, kamu lo makan di mall sendiri kok kelihatannya sedih itu dan sebagainya. I beg to digress sih. Aku suka makan di mall sendiri. Malah aku sering banget nonton bioskop sendiri. Kayak 4 tahun belakangan sebelum pandemi tentu saja. Aku selalu nonton bioskop sendiri. Paling nggak sama temanku satu. Itu pun cowok. Dan itu temen gitu. Aku nggak pernah nonton bareng pacar gitu dan sebagainya. Dan aku sangat berseberangan dengan ideologi kalau nonton sendiri itu sedih. Enggak. I feel okay with it. And it taught me to live independently. Karena kayak gimana ya? Kalau apa-apa dilakukan berdua, pasti ada tenggat waktunya juga di mana kalian akan merasa letih gitu. Nggak apa-apa harus dikerjakan sendiri. You have your own time for yourself. Dan aku yakin pasangan yang baik juga pasti akan mengerti hal itu. Jadi kalau kalian punya aktivitas sendiri gitu, dan sosietas menganggapnya sebagai sesuatu yang kayak menyedihkan atau apa, kenapa kamu nggak cepet-cepet cari pasangan? Let me say, just take your time lah. Karena sesuatu yang terburu-buru itu tidak baik. Apalagi kalau pasangannya juga ternyata nggak tepat gitu. Kalau pasangannya nggak tepat, patah hati lagi dan kamu akan terjatuh. Dan kamu akan terjerumus lagi di patah hati yang nggak perlu gitu. It's better to be alone than to have a partner that does not support you gitu. Atau temen juga bisa sebenarnya. Dan apa ya? Kalau menurutku mengenai teman yang bukan tidak baik, tidak sesuai, itu adalah suatu hal yang aku cukup setuju di dalamnya. Temen yang tidak sesuai itu kayak apa ya? Aku punya satu circle temen waktu aku kuliah gitu. Aku deket dengan mereka sejak awal masuk bahkan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu aku nggak sepaham dengan mereka dan akhirnya aku keluar grup gitu. I think it was well deserved. Tapi aku udah pamit juga sebelum aku keluar grup gitu. Dan ada satu atau berapa alasan menyebabkan kita nggak sepaham gitu, kayak nggak sinkron lagi ngomongnya. Tiap kali aku ngomong kayak mau kerja apa, internship, magang apa, mereka ngomong tentang ke mata kuliah ini apa, kamu ngambil apa gitu. Jadi kita nggak sepaham. And it's okay gitu. Kita nggak bisa selalu ngomong di hal yang berbeda gitu dan mengharapkan outcome yang kita berdua suka. Nggak bisa. Dan menurut pengalamanku ya, yang punya circle, yang sampai punya grup sosmed dan sebagainya gitu, dan akhirnya keluar,
sebenarnya apa-apa. Jadi kalian yang punya grup semacamnya gitu dan kalian merasa kayak tempatku bukan di sini dan takut buat keluar, it's okay. Kalau teman-temanmu baik, mereka juga pasti akan mengerti gitu. Dan kalau ditarik ke sekarang ya, itu terjadi nyaris 1 tahun yang lalu. Ternyata aku malah dapet teman-teman yang sekarang sepemikiran dengan aku, sepaham dengan aku, teman-teman yang sama-sama udah kerja kantoran dan kita mau bikin podcast network bareng. Aku mau berkarya gitu, aku mau tumbuh di situ dan aku bersyukur sih aku keluar dari grup itu bukan karena mereka temen yang enggak nggak baik, bukan, tapi karena kita nggak sepaham aja gitu. Kita nggak bisa nyari topik yang kita sama-sama suka, and that's okay gitu. Dalam period waktu aku keluar dari grup dan aku menemukan temen yang kayak sekarang, itu nggak instan. Jadi ada tenggat waktu di mana aku sendiri, di mana aku cuman ngantor pulang gitu dan sebagainya. But it was actually okay. It was actually better daripada aku harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman yang kayak tahu ini nggak sepaham gitu loh, kayak aku nggak tahu mau ngomong apa lagi sama mereka. Apalagi kita udah nggak pernah ketemu lagi semenjak pandemi ini ya kan. Dan kayak kita nggak punya kesamaan sama sekali gitu. Dan I really hope untuk kalian yang mau keluar dari grup-grup itu kayak karena nggak sepaham dan sebagainya, just take the step gitu. Percayalah, perasaan saat kalian menemukan teman-teman yang sepaham dengan kalian, it worth the risk. It will always worth the risk gitu. Itu sih. Dan yang terakhir, on the market. On the market tuh maksudnya kalian single ya kan, bukan dijual. Jadi on the market gitu. Which means you can choose your future significant other gitu. Mungkin dari dating apps, dari teman kantor, bla 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 gitu. Dan aku merupakan satu orang yang percaya paling enggak separuhnya gitu dengan destiny. Teman-teman mungkin ada yang pernah lihat series How I Met Your Mother. Di salah satu series itu pemeran utamanya Ted Mosby adalah cowok yang selalu nyari cewek yang tepat buat dia, the one for him gitu. Dia melewati banyak banget period menghadapi, menemui cewek yang sepertinya kayak ini tepat buat dia gitu. Dan aku juga awal-awal lihat seasonnya kayak iya ini cewek yang bener nih buat dia. Ternyata bukan, ternyata ditinggal nikah, ternyata ditinggal kuliah di luar negeri, ternyata sudah punya suami gitu dan sebagainya gitu. Hampir butuh waktu bertahun-tahun bagi si Ted Mosby ini sampai akhirnya menemukan the one for him gitu. Orang yang benar-benar jadi partner hidupnya. Orang-orang yang benar melengkapi dia itu dan melihat perjalanannya itu. Aku yakin dia pasti juga merasa untuk semua perjalanannya worth it gitu. And this is one thing that I need you to know gitu. Kalian nggak perlu buru-buru dalam mencari pasangan gitu. Nggak masalah dapatnya dari mana. Dari Tinder, dari teman gereja mungkin. Banyak banget malah yang dari teman gereja. Setauku yang dulunya di gereja besar ya. Ada banyak banget romansa yang terjadi di dalamnya. Nggak tahu tentang gereja kecil. Tapi waktu aku kecil di Sumenep, hampir semua cewek cantiknya punya pacar. Yang paling nggak dari gereja itu minimal satu ya, tapi semua cewek cantiknya pernah punya pacar dari situ. But then again they were pretty gitu, so I guess the statement holds true gitu, kalau orang-orang berparas menarik always get it easier than the others. Dan apa ya, mengenai sendiri gitu, banyak banget empasisku adalah kalau kalian punya waktu lebih banyak untuk diri kalian sendiri, and it is true gitu. Kalau aku nggak punya waktu sendiri, aku nggak punya waktu untuk ngedekor ruanganku, aku nggak punya waktu untuk nyicil
beli laptop gaming dan peralatan podcast yang memadai gitu, dan ini dan itu, sampai akhirnya mungkin aku bisa sampai sekarang gitu loh. Karena aku benar-benar fokus sama karir dan mengembangkan apa yang aku punya itu, apa yang aku bisa kembangkan. And looking back at it, I enjoyed every second of it. Sebenarnya kalau bisa dibilang ya, apakah aku merasa sendiri? At times, yes gitu. Apalagi menjadi anak rantau, apalagi temen-temenmu pulang kampung karena pandemi dan nggak punya pacar. Ini adalah unholy trinity ini. Nggak ada keluarga, nggak ada pacar, nggak ada temen lagi. Dan menurutku adalah ini special case ya. Kalau pandemi ini tentu saja aku nggak bisa bilang kayak aku pengen ketemu mereka dan apa sebagainya, itu nggak, karena ada orang lain yang menghadapinya jauh lebih sulit daripada aku, dan alangkah egoisnya untuk aku bilang kayak gini. Tapi untuk kalian yang sendiri gitu ya kan, untuk kalian yang sama di posisi yang kayak aku, nggak bisa ketemu temen, nggak bisa ketemu orang tua, nggak punya pacar, bukan nggak bisa ketemu pacar ya, hehe, nggak punya. Kalau kalian berada di posisi itu, percayalah waktu-waktu luang yang kalian punya bisa dialokasikan ke kegiatan-kegiatan lain. Nggak selalu harus produktif kok. Ada masanya di mana aku maraton Netflix gitu dan sebagainya. Ada masanya di mana aku seharian cuman nge-game atau seharian cuman tidur gitu dan sebagainya. Dan momen-momen kayak gitu malah adalah momen-momen yang akan kamu kangenin saat kamu benar-benar punya pasangan gitu. Jadi kamu akan kangen dengan beberapa momen di mana you have all the time for yourself saat kamu punya pasangan gitu. Nggak nyalain pasangan, enggak, aku nggak nyalain orang nikah, enggak. Cuman ada beberapa hal yang kamu kangenin pastinya itu. Apalagi untuk kalian yang sudah berkeluarga gitu. Pasti akan beda. Mungkin kalau kalian tanya keluarga, parents manapun gitu ya kan, mereka pasti harus merelakan satu atau dua hobinya untuk mengurus anak mereka itu. Dimana itu adalah hal yang sangat mulia untuk dilakukan. Dan kadang orang tua tuh nggak bisa having fun. Mereka nggak bisa having the time for themselves gitu. Untuk mengasuh anak-anaknya gitu. Dan kalau kamu tumbuh dewasa dengan baik, kamu akan merespek hal itu gitu. Dan aku sebenarnya belum sampai di titik dimana, oh kamu pingin anak ya? Enggak juga, aku nggak mikir sampai situ. Cuman I really respect their decision. Untuk orang tuaku, untuk semua orang tua di dunia ini yang baik tentu saja juga pasti akan melakukan hal yang sama untuk anaknya, dan anaknya akan melakukan hal yang sama untuk anaknya lagi gitu. Ada beberapa hal yang memang harus direlakan jika kamu mempunyai lebih dari satu kepala untuk diurus gitu. Jadi menurutku selagi single, make the most of your time gitu. Mungkin atau tidak kamu akan sendiri selamanya. Mungkin kamu seneng dengan sendiri selamanya. Mungkin kamu tidak menyukai komitmen ya kan, kamu nggak pengen punya anak, ini it's okay gitu. Nah untuk kalian yang punya anak, untuk kalian yang merencanakan punya anak, punya pasangan, merencanakan punya pasangan, jika kalian masih sendiri, ya maksimalkan waktu kalian. Jika kalian sudah punya lebih dari satu kepala untuk diurus gitu, sebenarnya sarannya tetap sama, maksimalkan waktu kalian. Walaupun ada beberapa hal yang memang harus dikorbankan gitu. Dan itu pasti. Menurutku menjadi sendiri adalah suatu hal yang tidak bisa dielakkan ya. Pasti semua orang akan jadi sendiri gitu pada suatu masa dalam hidupnya. Dan selagi itu terjadi gitu, kenapa kita nggak making the most out of it? Kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar bahagia saat sendiri ya kan. Karena saat kamu sendiri ya kan, ngapain ngurus orang lain. Pokoknya kamu harus bahagia. You always comes first gitu. And I think it's good for your mental health. It's good for your productivity. It's good for your future. It's good for
everything inside you, kalau kamu bisa sendiri dan memaksimalkan semua waktu untuk dirimu. Itu menurutku. Jadi insight-nya adalah, apakah hidup sendiri enak? Tentu saja. Tapi mungkin ini sedikit bias ya, karena aku sendiri juga hidup sendiri untuk begitu lama dalam hidupku. But it all comes back to your preference. Ada orang yang mau hidup sendiri sampai tenggat waktu tertentu gitu, paling nggak sampai mereka nikah ya kan, karena nikah pasti satu atap dong. Ada orang yang baru saja memutuskan untuk lebih nyaman hidup sendiri setelah mungkin, dan aku tidak berasumsi dan aku tidak menganggap ini jelek dan sebagainya, mungkin yang baru saja bercerai, baru saja putus dari pacarnya gitu, dan mereka memutuskan untuk hidup sendiri lebih baik. Itu bagus. Dan ada yang sebaliknya, baru saja lama hidup sendiri dan sekarang menikah atau punya pacar, dan mereka merasa kalau berpasangan adalah hal terbaik yang terjadi dalam hidup mereka dan saling melengkapi satu sama lain. Itu juga baik banget gitu. Kalau kalian punya anak gitu, dan mungkin suatu saat anak itu bisa menjadi kebanggaan gitu, suatu saat anak itu bisa melakukan hal-hal yang mulia dalam hidupnya, itu juga sangat-sangat baik sekali. Apapun itu pilihan yang kamu pilih, aku yakin itu akan menjadi pilihan yang baik gitu. Dan selagi kamu sendiri, bukankah baik untuk mempunyai sebuah refleksi diri yang singkat gitu. Kalau jadi sendiri, itu tidak selamanya jelek. Kalau jadi sendiri itu tidak seperti yang orang-orang katakan. Kalau kamu tuh kapan nikah? Kalau sudah nikah, kamu tuh kapan punya anak? Kamu tuh kapan punya cicit dan sebagainya? Trust me, kalau kamu menemukan orang yang tepat buat kamu, it is more than enough gitu. Tapi selagi itu terjadi, menunggulah. Alangkah baiknya kalau kamu bisa melakukan sesuatu gitu ya kan. Jangan sampai kita nunggu pasangan dan kita tidak membuat diri kita lebih baik gitu. Jangan sampai kita menunggu orang yang tepat, kita lupa menjadi orang yang tepat bagi diri kita sendiri. Jangan sampai kita mendambakan pasangan yang mau menerima kita apa adanya, tapi kita sendiri gak mau menerima kita apa adanya gitu. It all starts from you. Always has been and always will be gitu. Kamu, you will always be the number one. Number two always comes after that. Kali mungkin untuk orang-orang yang katanya punya anak, anaknya selalu nomor satu, kesehatan papa mamanya nomor dua. Aku nggak akan pernah lupa momen dimana aku bersin di depan mamaku gitu, dan beliau bilang, ya nggak apa-apa, biar virusnya pindah ke mama gitu. Itu terjadi saat aku kecil ya, kayak SD atau TK gitu. But such statements gitu, kayak kalau aku ingat sekarang, mungkin itulah esensi menjadi orang tua ya. Sangat mulia. Untuk kalian yang juga ingin hidup seperti itu, aku dambakan kalian yang terbaik. Ya, kita sudah sampai di penghujung podcast ya kan. Dan aku cuman mau mendoakan bagi kalian semua yang hidup sendiri. Aku ingin mendoakan kalian yang terbaik. Mungkin beberapa dari kalian hidup sendiri dan kalian merantau jauh di kota lain. Mungkin kalian berusaha untuk mencari pasangan yang tepat untuk kalian. Mungkin kalian sendiri karena baru saja mengalami kejadian yang traumatis. Apapun itu yang terjadi dalam hidup kalian, aku akan selalu mendoakan yang terbaik bagi kalian yang ingin punya pasangan. Aku akan berdoa secepatnya itu akan terjadi dan pasangan itu menjadi yang terbaik bagi kalian. Bagi kalian yang ingin sendiri, aku mendambakan kehidupan kalian ke depannya selalu dipenuhi dengan berkat. Aku tahu menjadi sendiri itu nggak gampang. Sangat-sangat nggak gampang. Acap kali susah. Sering kali susah gitu. Tapi itu juga melatih mental kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Untuk menjadi orang yang lebih kuat. Jadi bagi kalian yang sedang mengalami masa-masa itu untuk bertahun-tahun belakangan seperti aku dan
berkata gitu, sampai kapan waktunya akan tiba. Dan aku akan selalu mendoakan agar kalian semua tetap kuat dalam perjuangan kalian. And kita akan menutup podcast ini dengan jargon dari podcast Randomness Personified. In for a penny, in for an experience. This is Alessandro Mulya from Randomness Personified, signing out. Peace.